Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Minggu ini apa? Riyadhus Shalihin apa? Risatul Ibad? Riyadhus Shalihin. Risatul Ibad ya. Halaman berapa ya? Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Apa lagi? Apa? Khatimatun fi dzamil bukhli. Bab penutup mengenai buruknya pelit, bakhil. Bakhil itu kan buruk banget. Akhraja Ibnu Adiyyin. Ibnu Adi mengeluarkan satu hadis, la yajtami'u al-imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Iman dan bakhil itu tidak akan bisa berkumpul di dalam hati seseorang yang beriman selama-lamanya. Ngeri hati saya. Iman dan bakhil itu tidak akan bisa berkumpul di dalam hatinya orang beriman. Maksudnya orang beriman itu hatinya tidak pernah punya sifat bakhil. Kalau dibalik berarti kalau bakhil, tanda orang beriman itu ya tidak bakhil, murah hati, murah harta, murah senyum, banyak. Tapi tidak murahan gitu mana? Murahan ya ramutu, enggak bermutu. La yastamil iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Iman dan bakhil itu tidak akan pernah berkumpul di dalam hati seseorang yang beriman selama-lamanya. Kalau ada iman tidak ada bakhil, kalau ada bakhil berarti tidak ada iman. Kalau yang tidak imannya tipis banget. Wa Abu Ya'la dan Abu Ya'la meriwayatkan mahakal islami mahkasuhi syai'un. Apa ke? Tidak akan merusak Islam, apapun itu tidak akan merusak Islam seperti merusaknya bakhil. Jadi Islam itu yang paling merusakkan Islam itu bakhil. Islam seseorang itu rusaknya karena bakhil. Yang paling merusakkan agama adalah pelit. Pelit itu paling merusakkan agama. Lawan pelit itu kan sakha, murah hati. Murah hati itu bagaimana? Kalau sukanya memberi, kalau enggak ada yang diberikan, kalau ada orang diberi ikut suka. Nah, ini loh, melihat orang lain diberi suka, dia sendiri juga suka memberi.
Tidak melihat orang diberi, pengen memberi nggak ada yang diberi, nggak ada yang bisa diberikan. Diberi orang, ya suka. Nah, kalau itu munyok semua seneng. Ya memang begitu. Orang murah hati itu kalau diberi ya suka. Tapi lebih suka lagi kalau memberi. Ya itu loh. Jangan salah paham. Wah aku kalau diberi nggak suka aku. Aku sukanya memberi, oh enggak. Orang murah hati itu suka memberi dan suka diberi. Tapi memang dia kalau disuruh memilih memberi daripada diberi. Dan kalau ada orang lain diberi ikut senang. Nah, kalau pelit lawannya itu kan pelit. Nah, itu bahaya. Tidak suka memberi. Mungkin dia itu memang tidak bisa memberi apa-apa, tapi seandainya punya ya dia tidak akan memberi. Wong memang tidak suka memberi. Kalau ada orang diberi enggak suka, loh kok itu diberi? Enak bener, enak banar orang Banjar ada. Kalau dia diberi seneng, tuh seperti itu. Jadi kita kalau diberi itu ya harus seneng. Tapi kalau memberi lebih seneng lagi, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang paling merusakkan Abu Ya'la meriwayatkan satu hadis, tidak ada yang lebih merusakkan Islam kalau dibandingkan pelit. Jadi pelit itu berbahaya banget. Adalah wal khatibu yaquluna au yaqulu qailukum apa as-sakhihu a'daru minaz zalimi wa ayyu zulmin azlamu indallahi minasyukhi yakhlifullahu ta'ala bi'izzatihi wa 'azamatihi wa jalalihi alla yadkhulal jannata syakhihun wala bakhilun. Imam Al-Khatib meriwayatkan orang-orang Islam, para ulama maksudnya, para sahabat Nabi maksudnya, itu mengatakan, atau di dalam kalimat lain ada yang mengatakan orang yang sakhih, itu orang yang pelit, medit. Nah itu a'daru minaz zalimi. Apa lagi? Kok a'daru minaz zalimi iki piye Mas? Itu piye ki artine penake? Lebih dimaklumi daripada orang zalim. Biasanya orang itu kalau ada orang pelit itu lebih dimaklumi daripada orang yang zalim. Ma'ayu dzulmin azlamu indallah minasyukhi. Padahal apa ada kezaliman yang lebih parah di sisi Allah daripada pelit? Nah, orang pelit ya maklum pelit. Atau kadang-kadang kalau orang itu pelit memaklumi diri sendiri. Yang penting tidak zalim. Padahal apa ada yang lebih zalim di sisi Allah dibandingkan pelit? Jangan salah paham maksudnya. Yakhlifullahu ta'ala bi'izzati wa 'azamati wa jalali alla yadkhulal jannah syakhihun wala bakhilun. Padahal Allah sendiri telah bersumpah demi keperkasaannya, demi keagungannya dan demi kebesarannya. Allah itu bersumpah dengan keperkasaan Allah, dengan keagungan Allah, dengan kemegahan Allah. Isinya sumpah tidak akan masuk surga orang yang pelit dan orang yang bakhil, pelit atau medit.
Pokoknya pelit karo medit wis padha wae to. Sakhih karo bakhil golek iki bedane artinya iki. Intine padha, sama pelitnya. Wong ora ngerti artine anggere kita tidak pelit wis selamat. Tahu artinya tapi ya tetap pelit wae wis padha. Allah itu bersumpah, orang yang pelit tidak masuk surga. Nah, adalah. Dan Allah bersumpah dengan 3 sifatnya yang sangat mengerikan, yaitu sifat maha perkasanya, maha agungnya, dan maha megahnya. Bahwa orang pelit itu enggak boleh masuk surga. Nah, ciri orang murah hati itu cepat lupa kalau memberi. Ciri orang pelit sulit lupa kalau memberi. Wah, 10 tahun yang lalu itu saya pernah memberikan rokok sama Pak Kiai 2 batang. Walah, 2 batang 10 tahun masih ingat loh. Tetanggaku itu benar-benar bangsat loh. Kenapa? 20 tahun yang lalu dia itu pernah loh saya beri beras 1 kilo. Walah. Nah, kalau orang yang murah hati itu cepat lupa kalau memberi. Betul loh. Nah, kita sebenarnya itu di wilayah mana itu? Kalau murah hati itu di sebelah kanan, di bandul yang kanan, pelit itu di bandul kiri misalnya. Kita itu posisinya kira-kira di mana? Agak dikit ke kiri atau agak dikit ke kanan? Lebih parah lagi kiri, kanan, kulihat saja. Nah, berarti kan salah satunya adalah kita itu cepat lupa enggak kalau memberi sesuatu kepada orang. Kalau kita cepat lupa, ya kita berarti insya Allah sudah cenderung lebih ke kanan. Ashabul yamin, golongan kanan. Jadi kalau kita itu ingat ya, mudah ingat kalau memberi dan tidak mudah ingat kalau diberi. Ya kita obat ya. Tidak mudah ingat ya, kalau kita diberi itu ingat-ingatlah. Kalau kita memberi cepat lupakan. Soalnya bukan gitu Pak Kiai, daya ingat saya itu memang sangat kuat. Terutama kalau soal beri-memberi. Berarti pelit itu bisa meningkatkan daya ingat. Daya ingat dalam memberi, amin gombes gitu. Kalau orang murah hati cepat lupa sehingga ingin memberi lagi. Sesuatu yang kita sukai itu cepat kita lupakan kan? Gitu? Yang enak-enak itu cepat lupa. Nah, orang yang murah hati itu kesukaannya, hobinya, kesenangannya memberi. Maka setiap dia memberi, dia cepat lupa. Gitu loh. Tapi sesuatu yang tidak menyenangkan, yang sangat tidak disukai, itu wah bisa teringat-ingat terus. Ya toh? Misalnya ada orang mengejek kita, sakit hati kita. Nah, itu mungkin orang Jawa itu sampai bilang sampai dikafani aja masih ingat. Itu toh. Nah, bagi orang pelit memberi itu kan sesuatu yang menyakitkan, mengerikan. Sehingga ya sulit dilupakan, itu traumatik. Humornya ini terlalu dramatik ya, biar seru gitu. Sakit rasanya habis memberi itu. Sakit benar, bujur. Nah, kalau orang murah hati itu hobinya memberi, sesuatu yang disenangi itu adalah memberi. Senang ya, senang itu cepat lupa lah. Semua hal yang disenangi kalau kita memperoleh atau menjalani itu menjadi cepat lupa. Anak kecil misalnya, hobinya kesenangannya itu kalau diajak naik sepeda atau naik sepeda motor muter-muter, cepat lupa dia. Baru 2 jam 3 jam udah minta lagi, udah lupa soalnya. Anak kecil takut luar biasa dengan
Pak Wan misalnya. Wah ya terakhir ketemu Pak Wan seminggu yang lalu aja masih terbayang-bayang. Itu bukan Pak Wan kan? Ingat terus itu. Nah, itu. Aku paling senang menjelaskan mengenai murah hati VS pelit. Pertempuran antara murah hati dan pelit. Kenapa? Karena disitulah kunci agama yang pokok. Salah satu pilar agama yang kunci beragama yang pokok. Udah, mencari rezeki yang halal, kemudian sodakoh itu kan latihan murah hati. Sodakoh itu baru latihan murah hati itu. Alhamdulillah ini sudah 3 tahun ini pokoknya kalau saya dapat duit itu selalu 3% selalu saya potong. Alah 3% aja. Yo kan perlu alhamdulillah loh. Iya. Bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Itu baru latihan. Baru latihan. Nanti makin lama makin meningkat, makin meningkat. Lebih parah lagi tidak pernah ingat kalau memberi. Itu bisa 2 macam. Karena memang tidak pernah memberi. Atau ya memang dia saking murah hatinya sampai lupa setiap memberi itu lupa. Maka ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri sampai tidak tahu itu lupa. Saya kasih uang 1 triliun. Baru saja 5 menit yang lalu Pak Kiai sudah ngasih saya 2 triliun. Iya toh, sampai lupa. Ya udahlah enggak apa-apa. 5 menit lagi, tak kasih lagi 5 triliun. Baru aja. Oh iya toh, lupa. Aku kok belum pernah ingat bahwa aku telah memberikan sesuatu kepadamu. Memang seumur hidup kamu belum pernah ngasih aku. Oh, saya kira saya sudah sangat murah hati. Rezeki yang halal. Udah. Sedekah. Sedekah itu nanti sampai kita pada tingkatan sakhok. Murah hati. Kemudian banyak membaca sholawat Nabi. Kemudian ngaji terus. Jadi ulama akhirah atau jadi santrinya ulama akhirah. Pilihannya sampai mati kita kerjakan terus. Hal-hal itu. Tentu sholatnya iya, terus nggak sholat ya nggak benar. Nah, murah hati itu ya memberi itu kan luas. Memberi uang, memberi senyum. Nah, ya, memberi senyum gampang ini. Udah. Oh, senyum aja susah memberi ya sudah repot lagi itu. Memberi apa saja. Memberi itu kan berarti menggembirakan orang lain dengan cara mengorbankan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Memuji itu kan juga termasuk memberi, ya. Menolong, memberi bantuan berupa tenaga, memberikan tenaganya, memberikan pemikirannya, memberikan saran-sarannya, macam-macam memberi itu. Ngasih duit nggak suka, ngasih saran nggak mau, menolong dengan tenaga tidak pernah, waduh itu sampurna namanya. Sampurna nerakanya. Orang kok tidak pernah mau nolong. Nah, itu. Apa yang bisa kita tapi memang latihan pertama harta. Karena harta itu yang paling paling mudah mengikat manusia. Itu adalah dunia yang paling rendah itu kan harta benda. Sampai Allah itu kalau berfirman mengenai harta itu kan di Al-Qur'an kan dengan kata khair, kata kebaikan. Itu kan sebenarnya kan ledekan itu. Apa ayatnya kayak? Sungguh manusia itu senang banget dengan harta. Nganggo khair itu apa? Ayatnya. Tapi apa Al-Qur'an sih? Apa ya? Itu nang juz ngamal. Apa? Sungguh manusia itu senang banget dengan harta. Apa ayatnya? Hubban jama'an lho. Sadurunge apa? Dengan sangat senang. Ayat sebelum hubban jama'ah apa?
Ini doa hafal juz ngama. Tidak ada yang tahu. Sama yang hafal Quran tidak tahu gimana. Lupa. MTQ kira juara. Sebelum uban jamaah apa? Nangin ya. Ya tobat. Cari lagi itu. Sampai Allah itu meledek kita dengan meledek manusia itu. Harta itu dengan kosakata khair, kebaikan. Makanya salah satu sholat untuk supaya diberi Allah harta yang banyak itu kan waftah minal khair. Kula muglah kan ya, mari sugih. Catat ki. Ya, guru sekumpul ada doa. Ya geli ya. Ya memang wali-wali itu suka serius, dalam keseriusanmu ada humor, ada doa kaya raya itu. Ya Kudus, atinil fulus. Waman ngadani fahuwa mangfus. Bibarakatil Habib Abdullah Al-Aidarus. Catat lima sugih. Sudah terbukti itu. Lagi kudu minta tolong yang sudah bisa nahwu saraf itu karo bahasa Arab mau apa? Dus. Nah, kowe meng baca dus kok enggak sugih-sugih ya. Nah, ya kowe dus malah sruduk wedhus. Boleh diamalkan untuk amalan dari Abah Guru Sekumpul. Serius sugih semua. Niatnya kalau kita punya harta kita maksimalkan untuk membantu agama Allah. Enggak ada gunanya kalau harta itu tidak kita gunakan untuk membantu agama Allah. Enggak ada gunanya. Nah, itu latihannya sedekah dulu lama-lama. Nah, ada gunanya. Itu Guru Sekumpul memberikan ijazah doa itu dengan niat agar santri-santri beliau semuanya orang Islam itu yang belum punya harta segera punya harta sehingga keinginannya membantu agama Allah dengan menggunakan harta bisa tercapai gitu loh. Ingin banget membantu agama Allah dengan harta tapi kok enggak ada, ya kasih doa supaya dikasih harta nanti setelah dikasih harta sama Allah tercapailah keinginannya untuk memperjuangkan agama Allah dengan partisipasi dalam bentuk harta. Tuh. Waca ping 1000 ya, sewengi tak kira. Anggere engko bengi ya umak-umi ae. Are dasdus ya kowe. Apa lali mu kalimat. Nek Kang Margi cetok apa langsung set, cerdas toh. Nek ada yang tanya ke Kang Margi, doanya tadi apa? Wani piro? 100.000. Mau kaya raya 100.000. Meremehkan itu namanya. Tak kasih bisnis baru Ki. Oh. Wahai yang maha suci, wahai yang maha suci, Allah maha suci. Berilah aku fulus, berilah aku uang. Dan siapa saja yang memusuhiku biarkan mampus. Mampus itu dari kata mampus itu bahasa Arab itu. Aku sudah pintar bahasa Arab. Apa contohnya? Mampus. Bahasa Arab itu. Bibarakatil Habib Abdullah Al-Aidarus, dengan berkahnya Habib Abdullah Al-Aidarus. Al-Idrus. Itu waliullah Qutbul Akwan. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ingin hobinya memberi, tidak pernah keturutan karena tidak ada yang bisa diberikan. Ya memberikan tenaga sudah, memberikan senyuman sudah, memberikan semacam sudah, memberikan doa. Lah doa barang itu. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampunilah semua orang beriman laki dan perempuan, wal muslimin wal muslimat. Orang Islam laki perempuan itu kan termasuk memberikan doa. Kalau orang murah hati, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat itu aminnya mantap amin karena suka memberi.
Ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Pelit. Jelas itu. Doa aja pelit. Doa aku mahal. Walah. Doa enggak mandi aja kok mahal. Nah, gitu loh. Dan tidak ada yang lebih bodoh daripada orang yang pelit. Tidak ada yang lebih pintar daripada orang yang suka memberi. Karena pelit itu ya menghambat rezeki, menghancurkan rezeki, menghancurkan masa depan, menghancurkan kehidupan akhirat seseorang dan seterusnya. Sementara murah hati itu menyongsong masa depan yang gilang gemilang, menjadi macan Asia. Wah. Macan Asia melihat kartu ditelan semua. Yang satu macan Asia, yang satu main kartu. Ada aja. Bismillahirrahmanirrahim. Paling senang saya karena apalagi kalau surat Al-Baqarah itu ayat berapa itu? Yang membicarakan tentang sotakoh itu loh. Nah, berkali-kali kata kuncinya di tengah-tengah ayat-ayat itu ada ayat wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka dia telah mendapat pemberian yang sangat-sangat banyak dari Allah. Ayat itu terselip di antara ayat-ayat sedekah. Itulah paling senang saya itu. Karena kalau kita mau membangun masa depan yang gilang gemilang, jaya raya dunia akhirat itu caranya ini murah hati. Untuk anak kita, untuk cucu kita, tapi ya harus diingat cara mencari rezekinya ya harus hati-hati. Hasil curian buat diberikan, disodakokan ya enggak ada gunanya. Kita hati-hati dulu soal mencari rezeki. Nah itu hasilnya. Nah kita gunakan untuk hobi kita, yaitu memberi. Ya. Tidak ada hobi yang lebih baik daripada hobinya memberi. Ya, soalnya itu. Hobi main bola baik, hobi mandi di kali baik, hobi makan roti boleh, tapi hobi yang terbaik ya hobi memberi itu, karena mencapai derajat sakhok nanti. Hobinya memberi nanti akan memperoleh derajat sakhok, kalau derajat orang yang murah hati. Dan kalau sudah mencapai derajat sakhok, nah, dia menjadi waliullah. Nah, itulah. Nanti tiba-tiba Pak Agus Blaret tanya, Pak saya sudah wali belum? Jangan-jangan, jangan-jangan nggak ada wali, jangan-jangan nggak ada. Dan orang juga tidak harus tahu dirinya wali atau tidak. Wali-wali tingkat rendah kan tidak tahu bahwa dirinya adalah kekasih Allah. Wali-wali tingkat tinggi baru diberitahu. Itulah. Jangan-jangan ya wali yang tidak ketahuan. Ya, yang penting itu bukan sudah wali atau belum wali, yang penting langkah yang menjadi sebab Allah meninggikan derajat seseorang menjadi kekasihnya, menjadi walinya, kita lakukan, udah titik. Udah. Sama dengan kita misalnya lapar. Kalau kamu makan, insya Allah Allah akan membuat perutmu kenyang. Enggak usah dipikir, udah kenyang belum ya? Udah kamu makan aja, itu otomatis nanti kenyang. Iya dah. Itu sunatullah kok. Itu sudah dibuat aturan sama Allah kok. Enggak usah mikir, kerjakan aja. Dan enggak usah tanya kapan ya. Sama dengan misalnya kalau kamu suka sholat duha ya kamu akan dimudahkan rezeki. Jangan dihitung-hitung, ini kita itu mulai duha sudah kapan tuh hari pertama itu hari Minggu, Senin, Selasa. Udah 9 hari ya. Kok puntung rokok aja belum punya ya. Wah. Allah itu Al-Latif, Maha Lembut, memperlakukan sunnatullah itu, memperlakukan hukum-hukum yang Allah ciptakan. Menciptakan kehidupan rangkaian macam-macam itu sangat lembut sehingga kadang-kadang tidak terasa. Karena itu Pak Mas Pi itu cerita ke sini. Itu ada orang itu ini mohon maaf sama Pak Kiai, saya mewakili ini
Loh, kalau dengan saya itu nggak usah minta maaf ya mesti saya maafkan toh ya. Maaf aja kok pelit. Oh kiai masuk dimintai maaf. Oh kiai itu nggak usah dimintai maaf, pasti memaafkan. Salahnya itu kezaliman dia ya harus diselesaikan, bukan dengan saya, dengan orang yang dizalimi itu loh. Itu saya ingat itu, yang dizalimi itu kan tanya ke saya dizalimi Pak ya berdoa aja kalau kamu nggak terima, dirembuk baik-baik nggak bisa, bantah terus. Tapi ya kamu ikhlaskan kalau bisa, oleh diikhlaskan diganti banyak. Ya belum bisa ya Pak. Ya memang orang yang dizalimi berhak untuk kisos membalas. Ya, gimana caranya membalas sudah nggak bisa. Ya berdoa sama Allah. Baca apa banyak, baca ina atau ina berapa kali 1000 kali, berapa hari? Ya sekuatmu, sehari kuatnya, sehari 3 hari seminggu. Sekian tahun lalu, berapa tahun, 4, 5 tahun, 6 tahun lalu. Nah, mungkin yang baca sudah lupa kok. Yang baca itu sudah lupa. Yang dibacain ya sekarang kena, baru sekarang gitu loh. Dulu ya tanya, udah setahun yang lalu ya saya membacakan wiridnya, oh, jangan-jangan wiridnya salah Pak Kiai. Yo kalau kamu merasa wirid yang kuberikan salah ya bikin wirid sendiri. Itu aja kok repotan itu. Oh, kamu aja yang jadi kiai, jangan saya. Jangan nyuruh saya jadi kiai, oh, itu aja kok repot. Lah sekarang terjadi. Artinya bahkan mungkin yang baca wirid itu sudah lupa. Gitu loh. Jadi Syekh Azharnuji kan sudah menuliskan di kitab Ta'lim Muta'alim itu. Barang siapa berdoa, maka dia sebenarnya sudah beruntung. Jangan tanya kapan Allah mewujudkan doa kita. Yalah. Kamu berdoa terus saja. Kamu berdoa itu artinya Allah akan memberimu. Kapan? Loh kok kamu ngatur sama Allah sih? Kan itu tak? Enggak benar. Allah itu maha mengatur dan tidak mau diatur. Gitu loh. Terserah dong. Nah, begitu juga soal murah hati, soal lakukan terus. Lakukan terus. Nanti entah dirimu, entah anakmu, entah cucumu, entah buyutmu, entah canggahmu, semua akan memanen. Atau malah semuanya memanen. Nah, memanen di dunia, memanen di akhirat. Jangan khawatir. Ini penting, makanya saya menjelaskan ini ya selalu, insya Allah selalu berapi-api karena ini hal yang sangat fundamental dalam beragama. Kalau udah murah hati itu kayaknya semua urusan jadi gampang. Tetapi kalau cuma suka memberi atau sodako itu misalnya bisa menunaikan, menyampaikan ke hajat. Saya pengen juara, sudah sodako nggak juara. Sudah sodako saja kamu nggak juara, apalagi nggak. Itu kan meningkatkan kemungkinan. Nah, mungkin bekalmu belum cukup, kemungkinan sebelumnya itu, jadi sodakohmu ya belum cukup, misalnya itu loh. Katanya sodakoh itu membuat cita-cita terkabul. Loh iya. Daya dorong sodakoh itu kan ya berapa jumlah sodakohnya, berapa kamu punya kebiasaan sodakoh, dan kesalahan-kesalahan masa lalumu juga seberapa. Kan itu kan. Nah, sodakoh itu masalahnya energi dari sodakoh itu kan untuk menghapus dosa, untuk meningkatkan grade-mu, macam-macam toh. Karena mungkin kesalahan-kesalahan masa lalu terlalu banyak, jadi energi sodakoh itu masuknya malah banyak ke menghapus masalah. Dan itu penting gitu loh. Kalau kayak mengupgrade komputer itu loh, tambah berapa RAM, kan dibagi-bagi toh untuk prosesor, untuk itu toh. Wong dari main 100 RAM-nya itu, dikasih 50, ya belum mandi itu masih main 50 itu kan. Tapi lumayan udah naik. Jadi memahami persoalan tuh, memahami ilmu agama itu ya harus cerdas, harus jeli, harus cerdik. Ya. Kalau belum bisa cerdas, jeli, cerdik, terus pokoknya pakai ilmu pokoknya percaya sama Pak Kiai titik. Nah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus kayak mau tekan jam piro wae, mau tekan. Ini topik yang menarik ya. Ini minggu depan berarti apa iki jenenge? Satu ngibate masih dilanjutkan. Ini topiknya sangat penting. Inilah penting. Nanti sakit ya Pak kalau nerangkan ini. Berarti kalau kamu sakit pelit kamu. Kalau orang yang sudah tidak terlalu pelit ya diajak bicara kayak begini berapi-api berkobar-kobar. Tapi kamu jangan pura-pura kalau sakit hati ya sakit aja gitu loh. Jangan pura-pura wah padahal sakit. Stroke nanti. Biar kelihatan murah hati terus berkobar-kobar. Oh jenenge. Oh, sekarang kan jel-jel itu ada. Hidup murah hati. Ya, gini barang ternyata malah Arab hidup sakok malah kleru. Hidup bakhil. Wah. Ketahuan. Dan kalau ada teman kelihatan diam itu jangan kamu suudzon. Ini mesti bakhil ini enggak kelihatan. Loh dia capek. Dia sebenarnya itu capek, saking murah hatinya udah capek. Tadi banyak pekerjaan sehingga ya dia loh, hatinya berbunga-bunga, berkobar-kobar tapi ekspresi badannya yang enggak kuat. Loh. Tapi kalau ada temanmu yang berapi-api, husnudzon aja mesti murah hati. Kalau perlu nanti habis selesai ngaji dites. Mana rokoknya? Murah hati kan? Itu namanya kamu memperalat ilmu agama. Husnudzon sama orang itu jangan suudzon. Paling yang dimaksud Pak Kiai itu sakit hati itu paling si fulan itu. Tadi saya lirik itu dia cuma cemberut aja. Loh dia sedang sakit gigi. Dia itu murah hati, lebih murah hati dari kamu. Cuma lagi sakit gigi. Wah terus suudzon. Yang dimaksud berbunga-bunga itu tahu nggak kamu? Paling saya. Bukan ngomong dengan teman, ngomong dengan dirinya sendiri. Mantap ini Pak Kiai ngajinya ya. Ini sedang membicarakan saya ini. Saya. Saya itu Pak Sin, yaknya pakai tasjid. Saya. Oh. Karena nanti ada hadisnya kelihatannya. Para wali itu memperoleh derajat kewalian dari Allah bukan karena ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain. Tapi karena sakhoknya, karena murah hatinya. Sebabnya seseorang menjadi waliullah itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, tapi karena murah hatinya. Karena suka memberi itu. Tapi jangan dibalik, berarti sholat enggak, haji enggak, puasa enggak. Enggak bisa wong itu rukun Islam ya. Masih lumayan lah, enggak sholat, enggak haji, enggak puasa. Kalau murah hati, lama-lama nanti oleh Allah pasti akan diberi pertolongan menjadi orang yang sholat, orang yang haji, orang yang puasa. Tapi puasa, haji, sholat, kalau pelit, ya pahalanya nanti bisa hancur lebur semua itu. Pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala puasanya. Di semua wali itu nanti ada hadisnya. Ada ya Ki? Mana lagi? Hadis Rasulullah yang menyabdakan itu bahwa semua wali itu memperoleh derajat kewalian karena sakhoknya, karena murah hatinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.